menguak sisi makam Syekh Zatul Kahfi yang berada di Gunung Sembung, Cirebon. Udah, siap. Pak, ini tempat apa, Pak? Jadi kalau ini tempat kita berdiri di sini dulu adalah merupakan secara kearifan lokal, orang menyebutnya adalah pusar bumi Gunung Jati. Secara kearifan lokal ya, tetapi bahwa secara histori, secara garis besarnya dulu, ini merupakan salah satu titik pantau atau mercusuar pada era abad 15-an. Nah, kenapa istilahnya disebut mercusuar pada saat itu? Nah, karena memang Syekh Datul Kahfi atau Sunan Gunung Jati juga merupakan syah bandar, bukan hanya seorang wali yang kita kenal sekarang, tetapi merupakan syah bandar pada saat itu yang membawahi semua kawasan yang ada di Cirebon. Dan ini sebagai salah satu bukti arkeologisnya, inilah dalam catatan Cina itu adalah mercusuar pada saat itu. Karena kenapa? Karena sebelah sananya adalah laut lepas sebagai jalur perdagangan pada saat itu. Pada tahun 2019 ada salah satu seorang donatur ketua yayasan UGJ Universitas Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon memberikan satu hibah berupa bangunan. Jadi ini bangunan yang sekarang kita berdiri ini dulu tidak seperti ini, tetapi dibangun oleh beliau. Kebetulan saya pribadi sebagai pelaksana, pembangunannya itu. Jadi sesuai instruksi dari Kesultanan Kanoman pada saat itu. Maaf, Pak, saya potong. Berarti ini pembaharuan tempat ini itu tahun 2019. 2019 tepatnya di bulan Oktober tanggal 21. Jadi kita mengerjakan hampir sekitar 250 orang pekerja yang mulai kita penataan jalan, pendestrian jalan itu dari mulai depan jalan raya itu sampai ke sini. Itu membutuhkan waktu sekitar 18 minggu. Yang sesuai secara perhitungan sipil sih seharusnya tidak akan memungkinkan, soalnya nanjak di tempat ini tinggi. Kita mengerjakan itu selama 18 minggu. Nah, itu dengan jumlah pekerja pada saat itu sekitar 250 orang. Ada yang khusus bagian fabrikasi kayu, ada yang khusus pengangkutan material dari bawah, ada yang langsung mengerjakan di tempat. Kenapa itu bisa cepat selesai? Ya karena kita banyak tenaga pada saat itu tuh. Pas awal Covid 2019 sepi keadaan, jadi kita membangun juga enak, lancar, tidak ada halangan dan tidak ada kendala. Sehingga jadilah tempat yang kita berdiri ini menjadi satu kawasan pemakaman komplek Syekh Datul Kahfi ini menjadi lebih tertata ya, lebih tertata. Jadi ada sebagian juga kemarin di para netizen yang mengatakan bahwa di sini adalah
salah satu cagar budaya. Betul bahwa di sini tuh cagar budaya, tetapi belum masuk ke pencatatan secara pemerintahan. Itu. Dan kenapa kita membangun seperti ini? Ya, tujuannya tidak lain untuk menyeimbangi peziarah yang dari Sunan Gunung Jati supaya bisa ziarah juga ke sini. Bapak, maaf, ini kalau batu ini ada kaitannya apa gitu? Bisa ada di sini, terus itu kayak semacam apa ya? Kayak kiblat tempat sholat juga. Emang di tempat ini dipergunakan juga untuk sholat Jumat atau sholat-sholat biasa, seperti sholat wajib kayak duhur, asar, maghrib, isya, sama subuh. Ya, jadi adanya situs pusar bumi atau mercusuar pada zamannya itu, batu ini memang sudah ada. Kita tidak berani menghilangkan batunya, jadi biarkan ini sebagai penanda saja. Artinya supaya meskipun kawasannya kita bangun, tapi bahwa aslinya itu memang batunya ada, ya kita bikin ada. Cuman kalau kita bikin bentuk seperti ini, ya hanya sekedar untuk menertibkan para peziarah supaya tidak serta-merta mengambil tanah yang ada di bawahnya, karena itu kan akan mempengaruhi struktur daripada bangunan ini. Makanya ketika ada salah pengunjung ziarah ataupun rombongan yang hendak meminta tanahnya, ya harus izin ke juru kunci yang ada di Syahdatul Kahfi. Nah, kenapa sekarang dibentuk masjid, dibangun masjid? Ya, gunanya juga salah satu ikhtiar bahwa Syahdatul Kahfi sebagai peletak nilai-nilai spiritual agama pada saat itu. Makanya dibangunlah sebuah masjid. Jadi tempat ini dulu juga nggak selebar ini. Nah, guanya juga tetap ada di bawah lantai ini. Nah, ininya bisa untuk sholat berjamaah. Selain bangunan-bangunan ini berarti kayu ini bukan kayu istilah kasarnya yang zaman-zaman dulu gitu, baru ya, pembaruan semua ini. Kayu-kayu ini. Kayu-kayu ini semua struktur bangunan di sini kenapa terbuat dari kayu, dan kayunya kita juga pakai kayu jati sesuai dengan kearifan lokal, bahwa di sini memang banyak pohon-pohon jati, tetapi bahwa jati-jati yang kita pakai untuk struktur bangunan di sini kita drop itu dari luar. Nah, dari luar yang kita beli, yang kita angkut dan kita pabrikasi juga di sini, dan akhirnya menjadi satu bangunan. Ini tempat apa, Pak? Ini tempat ini adalah makam. Ini adalah makam. Sebenarnya saya panggil ayahanda ya, Ayahanda Dadang Kasidin, karena beliau adalah ketua yayasan dari fakultas yang ada di Cirebon, UGJ, yang menghibahkan hartanya itu untuk membangun kawasan di Gunung Jati. Nah, dia itu berwasiat ketika meninggalnya memang minta dimakamkan di sini, dan atas kehendak Sultan. Ini makam asli, Pak? Iya, makam asli. Makam dari pemberi dana. Pemberi dana ini. Jadi dananya semua itu dari beliau atas restu, atas izin daripada Kesultanan dalam hal ini. Kanoman, beliau dimakamkan di sini. Jadi tidak serta-merta dia dimakamkan di sini tanpa izin. Ada izin dari Sultan yang memang mengizinkan dimakamkan di sini sebagai bentuk penghargaan. Jadi, penghargaan. Bukan berarti melangkahi bahwa Syahdatul Kahfi di sana di bawah, terus beliau di sini. Wali itu tidak mengenal namanya tingkatan. Iya. Wali itu berarti hanya untuk penghargaan bahwa dia yang memberi dana untuk pembangunan di sini. Betul. Jadi ini pun juga atas seizin Sultan. Oh ya, paham berarti. Cantik ini. Nah, kalau ini berarti arah ke sini aslinya lautan semua ya, Pak? Iya, jadi itu laut Jawa. Nah, kenapa di belakang di situ menurut catatan arkeologis di Cina bahwa ini adalah mercusuar.
mercusuar yang ada di perbukitan Gunung Jati. Kalau mercusuar yang di zaman Cheng Ho itu adanya di ujung sana dekat pantai. Itu masih ada bekas peninggalannya berupa pondasi atau mungkin dulu tempat lentera ya, sebagai mercusuar alam, mercusuar alam. Jadi untuk memantau semua kegiatan pada saat itu, jadi sananya untuk tempat memantau ya, seperti itu. Jadi kelihatan semua ya itu. Betul. Kenapa saya lebih ke secara hal-hal semacam seperti itu juga karena jadi pertanyaannya, jadi pertanyaan para netizen yang memang lebih seneng kepada komentar-komentar yang bersifat miring. Nah, kebetulan kalau saya adalah job standingnya adalah di arkeologi, ya kita terangkan secara fakta arkeologi fakta saja. Benar. Yang sebenarnya ya Pak ya. Sih Pak, sudah diantar di tempat Gunung Jati, bisa tahu sejarah Gunung Jati. Dan saya mohon izin Pak, video yang tadi saya buat mau dimasukkan ke YouTube Pak. Saya mohon izin ya Pak ya. Tidak apa-apa, silakan sebagai pengetahuan tambahan. Kebetulan kalau saya memang bertugas itu untuk menerangkan segala sesuatunya itu berdasarkan fakta. Jadi nanti tinggal di upload di YouTube di channelnya Pak Teddy ya. Iya Beni. Pak Beni, silakan komentar ataupun saran ataupun apanya untuk kemajuan dari Makam Sunan Gunung Jati, ya kita izinkan. Terima kasih Pak. Saya mohon pamit Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.